Perkenalkan, nama saya Josephan Noel. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Manager and Communication. Nah, di sini saya mengambil perusahaan Netflix. Nah, jadi yang pertama itu ada formal communication. Nah, formal communication adalah komunikasi dengan menggunakan chain of command untuk melakukan pekerjaan. Nah, Netflix ini tidak begitu memiliki formal communication karena dalam perusahaan Netflix memilih memanfaatkan chain of command secara minimum dari tingkat middle manajemennya. Nah, untuk melakukan pekerjaannya sehingga Netflix ini membuat karyawan dapat memberikan ide-idenya. Nah, dalam Netflix juga manajer memberikan tugas kepada karyawan, tetapi dalam Netflix juga terdapat inform captain yang akan memutuskan hasil keputusan dari ide karyawan-karyawannya. Nah, yang kedua ini ada informal communication, di mana informal communication ini adalah komunikasi organisasi yang tidak ditentukan oleh hierarki struktural organisasi seperti berbicara dengan orang lain di ruang makan dan lain-lain. Nah, kalau dalam Netflix ini sendiri, karyawan dan manajer dapat berkomunikasi secara bebas dan tidak ditentukan oleh hierarki perusahaan. Nah, dengan chain of command yang minimum dari perusahaan Netflix ini, maka manajer dan karyawan dapat berkomunikasi di tempat makan, ruang gym, dan lain-lain. Nah, Netflix juga menerapkan employee freedom yang membuat karyawan dapat memberikan ide-ide untuk Netflix dan dapat disampaikan kepada manajernya. Nah, sekarang masuk ke dalam communication flow. Yang pertama itu ada downward, di mana Netflix ini memiliki komunikasi dari atas ke bawah, yaitu dari CEO, legal, talent, finance, tetapi pada middle level manajemennya, yaitu produk, konten, dan communication, chain of command ini diminimalkan oleh Netflix agar organisasi bisnis merespon dengan cepat perubahan dalam industri hiburan. Nah, kalau Upward-nya itu, sekarang masuk ke Upward. Kalau Upward itu Netflix dalam manajer tingkat atas ini memiliki chain of command yang kuat, sehingga manajer akan langsung berkomunikasi dengan atasan. Tetapi Netflix juga memberikan kebebasan kepada karyawan untuk memberikan ide-ide untuk perusahaan yang selanjutnya akan diputuskan oleh inform captain, sehingga pekerja dapat mengimprove ide-idenya untuk perusahaan. Nah, hal ini membuat komunikasi dari karyawan tingkat bawah ke tingkat atas karena chain of command middle level management yang minimum. Nah, sekarang masuk ke dalam lateral communication, di mana Netflix juga menggunakan lateral communication, yaitu karyawan dan manajer dalam Netflix ini berkomunikasi dengan sharing berbagai informasi secara terbuka, luas, dan sengaja, sehingga membuat perusahaan dapat lebih baik dan inovatif. Nah, sharing ini tidak menimbulkan konflik karena Netflix mengadakan program yang bernama Dream Team, di mana karyawan-karyawan bekerja sama sebagai tim. Nah, sekarang masuk ke dalam diagonal communication, yaitu komunikasi diagonal ini digunakan oleh Netflix juga, yaitu pada saat karyawan dapat menanyakan langsung kepada manajernya dengan secara respect atau hormat, sehingga komunikasi ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kerjasama tim agar lebih kreatif, lebih produktif, dan pada akhirnya lebih berhasil sebagai tim daripada sebagai kumpulan individu. Nah, sekarang masuk ke types of communication network, di mana ada 3, itu chain network, wheel network, sama all channel network. Chain network itu artinya komunikasi berdasarkan chain of command, ada upward sama downward. Kalau wheel network itu komunikasi antara pemimpin dengan orang lain dalam kelompok kerja atau tim. Nah, kalau all channel network, ini komunikasi yang mengalir dengan bebas antara semua anggota tim di dalam tim itu. Nah, kalau penerapannya sendiri di Netflix ini, jadi Netflix menggunakan ketiga type of communication ini, yaitu ada chain, wheel, sama all channel. Dimana kalau chain network ini Netflix memiliki komunikasi downward dan upward, yaitu komunikasi Netflix sesuai dengan chain of command, tetapi pada level manajer menengah ke bawah, chain of command diminimumkan agar memberikan kebebasan kepada karyawan memberikan ide-ide untuk perusahaan yang selanjutnya akan diputuskan oleh inform captain, sehingga pekerja dapat mengimprove ide-idenya untuk perusahaan. Nah, kalau yang inform captain ini dia untuk middle level management ke bawah. Nah, kalau yang wheel network ini penerapannya, di mana Netflix mengadakan program yang bernama Dream Team, di mana karyawan-karyawan bekerja sama sebagai tim yang terdapat komunikasi antara pemimpin tim atau yang disebut inform captain dengan karyawan lain yang di tim. Nah, kalau dan yang terakhir ini all channel network, di mana komunikasi dalam Netflix mengalir melalui sharing yang terbuka, luas, dan sengaja antara karyawan yang membuat karyawan
dapat berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah, Netflix juga mendorong pengambilan keputusan independen oleh karyawan, saling terbuka satu sama lain antar karyawan, dan mempertahankan karyawan-karyawannya. Ya, sekarang masuk ke benefit of information technology. Nah, jadi ada 4, yaitu increase ability to monitor individual and team performance, di mana dengan IT ini Netflix dapat memantau kinerja individu dan tim dengan mengadakan beberapa evaluasi menggunakan teknologi seperti namanya ini Anonymous Software System, yaitu dia ada 3 metode, itu stop, start, and continue yang dapat digunakan untuk memantau kerja individu dan tim. Nah, yang kedua ini ada better decision making based on more complete information, di mana melalui IT Netflix dapat memberikan preferensi kepada pelanggan yang membuat Netflix mendapat informasi lebih banyak, sehingga Netflix ini menggunakan informasi yang didapat oleh pelanggan untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang berbagai perkembangan seperti konten apa yang harus mereka investasikan dan apakah mereka harus memproduksi serial asli atau tidak. Nah, yang ketiga ini ada more collaboration and sharing information, di mana dengan information technology ini Netflix juga menggunakan teknologi untuk sharing informasi atau satu sama lain dan mengadakan kolaborasi sehingga karyawan bisa berkembang dengan informasi yang didapat. Nah, terus yang keempat, greater accessibility to coworkers. Nah, di mana Netflix juga menggunakan information technology untuk mengembangkan aksesibilitas antar sama rekan kerja dan menggunakan corporate owned device sehingga karyawan lebih mudah mengakses hal mengenai perusahaan. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai intranet dari Netflix. Jadi jaringan intranet atau jaringan internal yang dapat diakses hanya oleh pekerja Netflix itu ada beberapa, yaitu ada AEN, Black Hat, The Dream Team, L-Chain, Mental Health, Multicultural, Pride At, Somos, Swana Plus, The Village, Trans Bintang, Fatflix, dan Woman At. Nah, jaringan tersebut ini dapat dibuka sesuai dengan kelompok-kelompoknya yang ada di Dream Team. Or films make it to the service one way or another. So the key to doing that is to build relationships with creatives around the world. This is our deceptively simple mission. Get people super excited. We have a completely dedicated team that we've built over the past 5 years on the digital and programmatic side. We're so adaptive and we are able to really move fast if we need to and make sure that we don't lose an opportunity just because something unexpected happened for us. It doesn't matter if you're like an 80-year-old grandmother in Japan or a 14-year-old kid in Brazil, you may have the same taste and you may consume the content the same way. Internet is the first platform that's connecting the world, and storytelling is the oldest art form that connects human beings. So first, language is no longer a barrier. With our member base growing, with more than 50% of our members coming outside of the US, international content and diverse content will become even more important. We believe there's no boundaries to storytelling. Nah, sekarang selanjutnya yang terakhir ini saya akan membahas mengenai extranet dari Netflix. Jadi Netflix memiliki extranet, yaitu berupa aplikasi Netflix dan website resmi Netflix. Kayak misalkan yang pertama itu ada netflix.com yang memungkinkan pelanggan untuk menonton film-film. Terus yang kedua itu ada aboutnetflix.com yang berguna untuk orang bertanya seputar Netflix maupun mengenai pekerjaan, karir, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada netflixparty.com yang berguna agar orang-orang dapat nonton film bersama di kondisi COVID seperti ini yang sedang online. Nah, berikut ini merupakan sumber-sumber yang saya ambil untuk mengerjakan presentasi ini. Ada dari buku dan dari website-website resmi Netflix. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.